"Jesslyn, lo tadi berangkat naik apa?" tanya Vita kepada sahabatnya Jesslyn. Mereka berdua baru saja keluar dari kelas setelah beberapa jam berada di dalam sana. Dan mereka hendak pulang karena hari ini hanya ada satu kelas. "Gue tadi pergi diantar sama supir. Si Mas gak ngizinin gue pergi ke kampus bawa mobil sendiri. Padahal ya, gue kan paling suka bawa mobil. Terus, sejak subuh sampai tadi si Mas berangkat ke kantor ngomelin gue terus. Pokoknya aneh lah, sebel gue, banyak larangannya," ujar Jesslyn memasang wajah kesalnya. "Dan satu lagi ya, itu supir kayaknya gak bakalan dengerin perintah gue deh. Soalnya pas gue bilang berhenti di depan gerbang kampus, dianya gak mau. Malah dia bilang kayak gini, 'Maaf Nyonya,' kata Pak Bastian, 'saya harus mengantar Nyonya hingga masuk ke dalam kampus dan nungguin Nyonya sampai benar-benar Nyonya selesai kuliah. Setelah itu saya harus ngantar Nyonya pulang selamat sampai rumah lagi.' Bayangin hidup lo kalau jadi gue, bagaikan hidup di dalam sangkar burung," sambung Jesslyn. "Kalau gue nih ya jadi lo, dapat suami yang sangat perhatian kayak Pak Bastian itu, mungkin gue bakalan manut, gak akan marah ataupun kesal. Secara semua fasilitas diberi, perhatian, lo sih gak bisa menilai. Kalau Pak Bastian tuh berani larang lo ini dan itu, tandanya dia sudah mulai tertarik sama lo," jawab Vita. Yalah tuh, tapi Fit, lo gak lihat bagaimana tatapan semua orang yang ada di kampus nih sama gue. Banyak yang carmuk, cari muka sama gue. Banyak yang carmuk, cari muka sama gue. Yang bilang mau jadi teman gue, sahabat gue. Lah, dulu pada kemana? Buru-buru mereka kayak gitu. Yang ada dia ngajakin gue ribut mulu. Kalau gini kan, gue jadi pusat perhatian banget di kampus ini," ujar Jesslyn. Jesslyn, ngapain sih dengerin atau ditangkepin perkataan mereka? Tipe-tipe kayak mereka itu ya, mana ada yang pernah tulus. Mereka tuh cuma nyari untung atau numpang tenar doang. Ini ya, daripada ladenin mereka, mending lo pamerin aja tuh suami lo yang paling ganteng, kekayaannya yang lo miliki sekarang, biar makin kepanasan tuh mereka. "Sayang gue gak mau tuh," Jesslyn menjulurkan lidahnya mengejek Vita. "Lo mau pulang bareng gue atau gimana? Sorry ya, gue kali ini gak bisa main sama lo sebebas dulu. Ya kalau lo mau main sama gue, palingan lo mainnya di rumah gue aja. Mayan lah, di sana ada kolam renang dan kebun binatangnya si Mas Bastian. Rumah gue udah kayak kebun binatang," ujar Jesslyn sambil berjalan bersama Vita menuju mobil yang sedari tadi menunggunya. Jesslyn yang namanya dipanggil pun menoleh ke belakang. Begitu juga dengan Vita. Dua orang wanita berlari menghampirinya dengan memasang senyum lebarnya. Kening Jesslyn berkerut saat dua wanita itu tadi tiba-tiba merangkul lengannya so akrab. Vita yang tempatnya diserobot begitu saja juga jadi memasang wajah marahnya. "Woi, lo berdua ngapain sama sahabat gue? Lo kalau jalan pakai mata nggak? Lo tahu kan tempat yang lo ambil itu adalah posisi gue. Udah so akrab, sekarang malah main nyerobot aja," omel Vita yang kini amarahnya sedang memuncak. "Oh, sorry, gue nggak tahu kalau ada cincorang di samping Jesslyn," ujar salah satu wanita tadi yang bernama Sisi dan perempuan yang satunya lagi bernama Dini. "Dasar gak punya malu sama otak lo ya," teriak Vita. "Ada kok, tapi masih gue simpan tuh. Kenapa emangnya?" jawab Dini dengan wajah songongnya. "Bisa lepasin gue gak?" "Yaelah, sumpah gue risih banget kalau dihinggapin lalat kayak kalian ini. Mending kalian pergi deh. Jangan jadi lalat pengganggu," ujar Jesslyn yang baru saja mengeluarkan suaranya. "Cakep banget nyali sahabat gue satu nih," ujar Vita bangga dan memberikan kedua jempolnya untuk Jesslyn.
Ih, Jesslyn nih, sama sahabat sendiri kok lo kayak gitu sih. Ya udah nggak apa-apa kalau lo mau kayak gitu sama kita. Yang penting kita tetap sahabatan. Lo habis nih mau kemana Jesslyn yang cantik? Tanya Sisi yang kepo. Dasar penjilat berwajah ular, ujar batin Vita sambil melipat kedua tangannya di dada. Iya pulanglah, ngapain lagi? Jawab Jesslyn dengan ketus. Ya Jesslyn gak asik deh, jangan pulang dulu lah. Kita main dulu ya, kemana gitu? Ke mall kek, restoran kek, ke diskotik kek, camping kek, atau kemana lah yang bisa buat kita happy? Ujar Dini bersemangat dengan wajahnya yang riang. Jesslyn mengernyitkan dahinya, menatap Dini dan Sisi dengan horor, lalu menyipitkan kedua matanya. Dih, siapa kali kalian ngatur-ngatur hidup gue? Jawab Jesslyn ketus. Tahu nih, lo orang so akrab banget, cari muka dasar wanita ular. Sambung Vita, lalu menarik tangan sahabatnya ini menjauh dari kedua perempuan tadi, yang kini berubah menjadi kesal. Wih, kalau masalah acting, Jesslyn Indah Permata lah juaranya. Lo benar-benar hebat Jesslyn, ujar Vita, namun perkataannya tidak dihiraukan sama Jesslyn. Karena Jesslyn kini tengah sibuk menatap kerumunan yang ada di depannya. Apaan tuh rame-rame Fit? Lo tahu nggak? Tanya Jesslyn saat melihat kerumunan di depan kampusnya. Gue kan nggak tahu, gue kan dari tadi sama lo aja. Udah daripada dilanda sama rasa penasaran, mending kita lihat aja yuk. Soalnya jiwa kepo gue sedang meronta-ronta nih, ujar Vita menarik tangan Jesslyn dan membawanya menerobos kerumunan itu untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Mas Bastian, ujar Jesslyn kaget saat melihat mobil yang sangat ia kenali itu terparkir keren di depan kampusnya itu. Setelah itu, keluarlah seorang pria yang menjabat sebagai suami Jesslyn. Bastian keluar dari dalam mobil setelah melihat kehadiran Jesslyn. Kemunculan Bastian dari dalam mobil sukses memicu keriuhan orang-orang yang terpesona akan ketampanan dari Bastian. Tubuh tinggi tegap 180 cm, kulit berwarna putih, alis tebal, bibir tipis dan seksi, hidung mancung serta mata tajam yang tertutup oleh kacamata hitam. Jesslyn yang melihat gaya Bastian yang seolah-olah seorang model menggelengkan kepalanya dan mendengus kesal mendengar orang-orang yang dengan terang-terangan memuji suaminya itu. Minggir-minggir, ujar Sisi dan Dini yang menerobos kerumunan dan sontak saja membulatkan mata serta mulutnya yang menganga lebar begitu melihat sosok seorang Bastian. Ini untuk pertama kalinya mereka melihat Bastian secara langsung. Biasanya mereka semua melihat Bastian ya hanya di TV, majalah, koran, maupun internet. Sedangkan waktu pernikahan Jesslyn dan Bastian, mereka tidak hadir di acara pernikahan Jesslyn dan Bastian. Ternyata, kalau dilihat secara langsung begini, Bastian terlihat jauh lebih tampan. Sisi dan Dini menyadarkan dirinya dari lamunannya. Kemudian mereka mengambil posisi masing-masing mendekati Jesslyn. Bahkan tidak segan-segan merangkul lengan Jesslyn, membuat Jesslyn memasang wajah malasnya sambil berdecak kesal. Dasar wanita caper, gumam Jesslyn yang lumayan ia keraskan suaranya agar Sisi dan Dini mendengarnya. Namun sia-sia saja, mereka berdua tidak memperdulikan itu. Ngapain sih kalian berdua? Rese amat dari tadi. Minggir ah, jangan pegang-pegang tangan gue kayak gitu, ujar Jesslyn menarik tangannya hingga mengempaskan tangan Sisi dan Dini dengan kesal, lalu berjalan mendekati suaminya itu yang sedang tebar-tebar pesona di hadapan para cowok, terlebih di hadapan para cewek yang sangat mengaguminya, bahkan memuja-muja Bastian. Mas ngapain kesini? Tanya Jesslyn bingung. Mau jemput kamu lah, emangnya mau ngapain lagi? Tadi saya mendapat kabar dari Pak Wawan kalau kamu lagi diganggu sama dua cewek yang tiba-tiba saja ingin menjadi teman kamu, jawab Bastian sambil menatap ke arah Sisi dan Dini.
Mas modus pastikan. Mas datang ke sini tuh mau TTP, tebar-tebar pesona. Iya kan Mas? Mas pasti datang ke kampus ini mau cari cewek yang lebih cantik dari saya kan Mas? Ngaku aja lah Mas, gak usah bersembunyi dari wajah tampan Mas itu. Omel Jaslyn. Jaslyn mengedarkan matanya ke sekeliling dan mendapati semua orang yang sedang menatap ke arahnya dan Bastian. Mas tahu gak sih? Mas itu bikin saya malu aja, sambung Jaslyn. Bastian melepas kacamatanya hingga memperlihatkan mata tajamnya yang indah, sampai membuat orang-orang yang masih berkerumunan itu kembali histeris. Bastian menunduk untuk menyamakan tingginya dengan Jaslyn, lalu berbisik ke telinga Jaslyn. Ini hukuman buat kamu karena kamu sudah berani menjelekkan saya di belakang saya dan menceritakan yang enggak ke sahabat kamu itu. Bisik Bastian yang terdengar jelas oleh Jaslyn. Ih, dasar nyebelin kali. Sok tahu dan sok keren. Jaslyn kesal sambil memukul dada bidang Bastian. Setelahnya, Jaslyn membuka pintu mobil lalu mendorong Bastian itu masuk secara paksa ke dalam mobil. Vita, gue duluan ya. Mau nyelesain masalah yang lumayan berat nih, pamitnya kepada Vita yang masih berdiri di tempat yang semula di samping Jaslyn. Setelahnya, Jaslyn menoleh menatap kerumunan yang selalu saja berisik memanggil nama Bastian. My love, my husband, my handsome, my chubby, dan banyak lagi lah. Sungguh itu membuat pitam Jaslyn jadi naik. Buat kalian, awas ya. Kalau kalian sampai demen sama suami gue tandain lo satu-satu. Dan gue akan bikin perhitungan sama lo pada. Ingat tuh perkataan gue di dalam otak. Ancam Jaslyn sambil menunjuk kerumunan itu dengan jari telunjuknya. Setelah itu, Jaslyn masuk ke dalam mobil dan menutup pintu mobil dengan kasar. Bagaimana? Apakah saya sudah terlihat lebih keren dibandingkan opa-opa Korea? Siapa namanya? Jungkook dan Taehyung itu. Saya pun juga lebih populer dibandingkan mereka. Mereka juga menyoraki nama saya. Dan kamu bisa melihat itu dengan mata kepala kamu sendiri kan? Jadi berhentilah mengaguminya, ujar Bastian dengan nada sombong dan jahilnya. Bodoh amat. Itu kan yang kamu maksud. Tanpa saya belajar sama kamu, saya sudah tahu kan. Jadi jangan pernah remehin suami kamu ini. Soalnya saya ini multi talent banget, ujar Bastian memotong perkataan Jaslyn. Semenjak kejadian tadi siang di kampusnya Jaslyn, membuat Jaslyn mendiamkan Bastian hingga malam hari. Sungguh Jaslyn sangat kesal, marah, benci, dan apalah itu, pokoknya yang mengarah ke sanalah. Berani sekali Bastian itu menampakkan wujudnya di hadapan teman dan dosen kampusnya. Bahkan sok menjadi pahlawan segala, ingin menolong Jaslyn. Namun nyatanya, dia cuma mau tebar-tebar pesona. Bahkan malamnya di saat makan malam, Jaslyn memang tetap mengambil nasi dan lauk pauk ke dalam piring Bastian. Namun Jaslyn tetap mengunci suaranya, tidak mau bicara sama Bastian. Ia hanya sibuk menyuapi putra gantengnya itu, dan sambil tertawa bersama. Kacang goreng, kasihan banget ya Bastian dikacangi sama istrinya. Aldo, sini papi suapin nak, tawar Bastian sambil menyodorkan sesendok nasi pada Aldo. Gak mau, Aldo kan lagi disuapin sama Mami, Pi, jawab Aldo dengan wajahnya yang lucu. Malam ini Nici tidak makan malam bersama, karena Nici tidak ada di rumah. Nici tengah berada di rumah kakaknya yang bernama Marimar. Jadi Jaslyn merasa bebas mendiami Bastian, tanpa ada timbul rasa tidak enak kepada mertuanya itu. Mau minum sayang? Tapi jangan minum es ya. Minum susu hangat aja ya sayang, tawar Jaslyn kepada Aldo. Dan Aldo pun menganggukkan kepalanya tanda setuju. Jaslyn membantu Aldo minum, lalu melanjutkan menyuapinya hingga Aldo sudah merasa kenyang. Selamat menyaksikan, bersambung.